Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerusakan pengaosan, meneruskan pengajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz menurut ulama ahli lughah, menurut ulama ahli bahasa, itu ada yang bermakna torfun dan ada yang bermakna romyun. Yang torfun sudah, sekarang ganti yang bermakna romyun. Romyun itu dalam nyawat, melempar. Contohnya seperti lafaz lafadho fulanun an-nawwata. Lafadho wis balang sapa fulanun, fulan balang an-nawwata ing wiji kurma utawa wiji klungsu utawa wiji asem. Lafaz di sini tidak bermakna lafaz, melainkan lafaz bermakna romyun, roma, menyambit, melempar, balang. Sopo fulanun, fulan. Fulan itu si anu. Jadi tidak menyebutkan nama, tapi hanya memberi isyarat si anu itu si fulan. Sopo fulanun, fulan si anu balang an-nawwata ing wiji lungsu utawa klungsu utawa napa nggih, wiji kurma utawa wiji asem. Jadi maknanya an-nawwata itu adalah aja matut tamari, aja matut tamari, aja matut tamari, ajamah itu biji atamari kurma, an-nawwata biji kurma. Ya. Sesudah membicarakan lafaz menurut ulama ahli lughah, sekarang lafaz menurut ulama ahli nahwu. Yang namanya ini agak karena kemarin enggak ngaji. Malam ini istri saya di rumah sakit disuruh operasi. Yang namanya lafaz menurut ulama ahli nahwu adalah huwa sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyatil lati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u wa kharajat min lisanil insan. Huwa utawi sing jeneng lafaz munggoe ulama ahli nahwu iku as-sautu, suara. Sifate saut
sifate swara al mustamil kang mengku apa ula asor mengku ala ba'dil hurufil hijaiyati ing atase sebagiane setengah, maksudnya setengah niki sebagian ing atase sebagiane piro-piro huruf hijaiyah ing atase sebagiane piro-piro huruf hijaiyah. Sifatnya huruf hijaiyah allati huruf. Sifatnya hurufil hijaiyah allati huruf. Harfun mufrad jamai huruf. Silatul lati awwaluha kang utawi huruf kawitane alati. Silatul lati awwaluha kang utawi huruf kawitane alati iku al alifu alif wa akhirha. Memang sengaja saya tulis, saya kasih makna biar ngajinya kayak bendera, biar ada bukunya. Kalau ngaji nggak ditulis nanti buat belajar. Wa akhiruha lan utawi akhire alati, akhire alati iku al-ya'u ya. Wa kharajat lan wis metu apa hiyal lati wa kharajat lan wis metu apa ya allati metu mil lisanil insani sangka lisane manusia. Oh, mananya sudah. Jadi yang namanya lafal adalah dua as-saut, suara. Yang namanya lafal adalah suara. Suara. Kalau berbicara suara, berarti mengecualikan tulisan. Kayak lafal zaitun, apa saja yang namanya tulisan, baik Quran, baik kitab kuning, Al-Quran, kitab kuning, bahasa Arab apa saja, tulisan, surat, selama masih tulisan itu tidak dikatakan lafal. Kalau menurut ulama ahli nahwu. Jadi yang namanya lafal adalah suara. Kalau sudah berbunyi zaitun, nah itu baru suara. Wa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang mana huruf itu memuat, memengku sebagian daripada huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafal zaidun, huruf hijaiyahnya za. Satu. Yang kedua ya, yang ketiga dal. Nah, za yang dal itu sebagian daripada huruf hijaiyah atau disebut huruf tahajji yang jumlahnya ada 28
abajadun hawazun hakoyakun lamanun syahafasun qarasun tasahudun. Bakrun itu bukan tulisan lafal bakar yang dinamakan lafal, tapi suara, yang mana suara itu memuat sebagian daripada huruf hijaiyah yang berupa ba, kaf, dan ra. Allati awaluhal alifu wa akhiruhal ya. Yang mana huruf hijaiyah itu dimulai daripada alif, diakhiri dengan ya. Hanya menerangkan kalau huruf hijaiyah itu awalnya alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, sampai akhir yang akhirnya berupa ya. Wa kharajat min lisanil insan, dan suara itu harus keluar dari lisannya manusia. Jadi umpama ada kucing kok pinter ngaji, tiba-tiba kucing itu berkata Bismillahirrahmanirrahim wa aqsamu bira-biratun dumani juse kalamiku salah satu telu di rupane telu ismun sujine kalimah sing wa fi'alun dan kaping bidune kalimah fi wa harfun dan kaping telu kalimah huruf sifatnya huruf ya akan ketoko wa kalimah huruf teko lima dan ing maknane sa mongso dumane juse kalam kena telu falis mongko dipatene kalimah sing iki ora kudu dinare wa kalimah sing den ginawi bil khafdi lamut lagi je wa tanwini lanjut dinare wa kalimah sing lamut lagi tamen aswa wa dulari wal lam. Seterusnya misalkan sepinter apapun namanya kucing, ayam, kambing berbicara tidak dikatakan lafaz menurut ulama ahli lughah karena harus wa kharajat min lisanil insan, yang mana suara itu harus keluar dari lisannya manusia. Alhamdulillah, lafal sudah. Al-kalamu huwal lafdul murakkab. Syarat yang kedua, syaratnya kalam yang kedua adalah murakkab. Satu lafal, yang kedua murakkab. Tidak dikatakan kalam kalau tidak memenuhi syarat 4, yakni satu harus lafal, yang kedua harus murakkab. Murakkab juga dibagi menjadi dua. Murakkab juga dibagi menjadi dua. Satu adalah murakkab menurut ulama ahli lughah. Yang kedua adalah murakkab menurut ulama ahli nahwu. Yang namanya murakkab menurut ulama ahli lughah, menurut ulama ahli bahasa adalah huwa wad'u syai'in ala syai'in sawa'un kana ala jihadis subuhi. Huwa utawi sing jeneng murakkab bangsa lughah iku wad'u syai'in, nyelehake suwiji-wiji, diselehake ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Sawa'un kana padha uga ana apa wad'u syai'in. Sawa'un kana padha uga ana apa wad'u syai'in, nyelehake suwiji. Ana iku ala jihadis thubuti,
ana iku ala jihadis subut ing atase arah tetep amla utawa ora. Ya. Ini yang namanya murokab menurut ulama ahli lughah. Huwa wad'u syai'in ala syai'in sawa'un kana ala jihadis subuti amla. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu, sama juga arah tetap atau arah tidak tetap. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu, jadi meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Peletakan ini sama juga dia entah tetap atau tidak tetap. Yang tetap misalkan ada bata noto boto kanggih bangunan, menata bata itu disusun satu, dikasih semen, kita bata lagi, dikasih semen, dikasih di atasnya kasih bata lagi. Penyusunan ini arah tetap, karena untuk bangunan tidak ini ditata nanti diambil itu enggak, tapi ditata untuk terus arah yang tetap. Ini dikatakan meletakkan arah tetap ala jihadis subuti, meletakkan dengan arah yang tetap. Peletakan hal yang semacam ini dikatakan murokab menurut ulama ahli lughah. Penyusunan antara bata satu dengan bata yang lain di atasnya, ini namanya susun, tersusun, disusun. Bahasa Arabnya murakkab, disusun. Tapi menurut ulama ahli bahasa, selain daripada menyusun ala jihadis subuti, sekarang amla atau tidak tetap. Contohnya yang tidak tetap seperti meletakkan pen di atas meja, meletakkan buku di atas meja. Apa misalnya? Ya, meletakkan apa saja, meletakkan nasi di atas piring, meletakkan buah di atas meja, dan lain sebagainya. Pokoknya meletakkan yang tidak tetap, yang diambil lagi, dipindah-pindah, itu namanya meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Itu namanya murakkab, disusun. Cuman murakkabnya di sini arahnya tidak tetap. Ya. Jadi baik yang tetap ataupun tidak tetap itu dikatakan susunan, atau bahasa Arabnya murakkab menurut ulama ahli bahasa. Kita lanjutkan menurut ulama murakkab menurut ulama ahli nahwu, yaitu jihad takrifnya. Wa ma turukiba boleh, wa ma tarokkaba boleh, wa ma turukiba min kalimataini au fa'aksa. Huwa utawi sing jeneng murakkab mungguhe ulama ahli nahwu iku ma kalimah silaima jadi silaima turukiba atau tarokkaba turukiba kang den susun apa wae
den susun min kalimatain sangka rong kalimah. Orane den susun saking rong kalimah mangkono au fa'at saro utawa luwih akeh utawa mongko luwih akeh. Ya Allah. Nah. Jadi yang namanya murokab untuk dikatakan kalam harus murokab. Murokab itu disusun. Yang namanya disusun adalah wa ma turukiba min kalimatain. Kalimat yang disusun dari dua kalimat. Kalimat yang disusun dari dua kalimat. Kata-kata kalimat yang disusun dari dua kalimat itu entah berfaedah ataupun tidak berfaedah. Entah sudah memenuhi syarat kalam untuk mufid ataupun tidak. Yang penting yang namanya murokab saja itu disusun. Bila mana ada kalimat yang disusun dari dua kalimat, itu sudah dikatakan murokab. Adapun kalam syaratnya harus lafal, harus murokab, dan harus yang ketiga harus mufid. Nah, kita nggak bicara mufid, kita bicara murokabnya saja. Murokab, yang namanya murokab ya murokab. Entah itu mufid, entah enggak, yang penting kalau sudah murokab ya murokab. Kalau kalam harus murokab ini yang mufid. Nah, gitu ya. Nah, ini paham ya, dipikir, diulang-ulang, dipikir. Jadi kalau hanya murokab saja boleh. Tiba-tiba sampai misalkan menulis, jadi kita ngomong yang dua kalimat Oma Zaid Oma wis ngadeg sopo Zaidun Zaid. Ini disusun dari dua kalimat. Satu kalimat fi'il, yang kedua kalimat fa'il. Kalimat fi'il, yang kedua kalimat isim. Yang pertama kalimat fi'il, yang kedua kalimat yang pertama kalimat fi'il, yang kedua kalimat isim. Dia adalah kalimat fi'il, dia adalah kalimat isim. Ini fi'il, ini terkitnya adalah fa'il. Ini disusun dari dua kalimat. Maka susunan koma dan lafaz Zaidun, fi'il dan fa'ilnya, tersusunnya fi'il dan kalimat isim, ini dikatakan murokab yang tersusun dari dua kalimat. Al-fa'at sama utawa luwih atau lebih daripada dua kalimat. Contohnya, ada orang yang berkata engkau Zaidun, in qama Zaidun, engkau malamun wis ngadeg sopo Zaidun Zaid. Ada ngomong-ngomong tok. Karena yang namanya ngomong itu kan bicara. Nah, bicara itu lafal.
apabila Zaid berdiri. Ingko malah menulisnya sopo Zaidun Zaid. Ini satu kalimat huruf. Yang kedua koma, kalimat fi'il. Yang ketiga Zaidun, kalimat isim. Tersusun ingkoma Zaidun, terucap ingkoma Zaidun. Maka ini sudah dikatakan murukab menurut ulama ahli nahwu yang lebih daripada dua kalimat al-fa'ab sama. Walaupun di sini tidak memberi faedah, walaupun di sini tidak mufid. Karena apa? Ada ini tuh harfu jasmin. In harfu sartin takzimul fi'laini mutlaqan. Al-awwalu fi'lu syartin wasani jawabuhu wa jazaa. Ini huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il. Artinya tidak peduli. Yang pertama madi, yang kedua madi. Yang pertama madi, yang kedua mudhari, ataupun yang awal mudhari, yang sani madi. Lah kalau fi'il madi masa bisa dijazmkan dengan in? Yang dijazmkan bukan lafalnya tapi mahal. Nah, karena ini harfus satin tazimul fi'laini mutlaqan. Nah, kalau sudah ingkoma Zaidun, koma amrun. Ingkoma lamun wis ngadeg sapa Zaidun Zaid, koma mongko bakal ngadeg sapa amrun. Ingkoma lamun wis ngadeg sapa Zaidun Zaid, apabila sudah berdiri, maka Zaid akan berdiri. Nah, koma di sini walaupun fi'il madhi, tapi zamannya tidak lagi zaman madhi. Zamannya berubah menjadi istiqbal. Berarti status daripada in adalah aksulam, kebalikan daripada lam. Lam yadrib, yadribu. Yadribu itu fi'il mudhari. Yang namanya fi'il mudhari itu madalla ala hadasin wujida bi zamanil hali wal istiqbari wa qabilalah. Madalla ala hadasin, kalimat yang menunjukkan mana pekerjaan yang zamannya adalah zaman hal atau istiqbal. Fi'il mudhari itu zamannya hal atau zaman istiqbal. Tapi begitu dimasuki lam, zamannya balik kembali kepada zaman awal. Apa? Zaman madi. Karena apa? Lam adalah harfun nafyin yang asalnya rofa, dengan adanya lam menjadi lam harfu harfu jazmi, menjadi jazmi. Lam harfu nafyin yadribu itu mukul itu isbat tetap. Begitu dikasih lam menjadi nafi, tidak memukul, ora mukul. Terus maknanya wis itu zaman madi. Nah, makanya lam dikatakan harfu nafyin wa qalbin wa jazmin, wa qalbin. Huruf pola.
Kolab itu memindah yang asalnya zaman hal atau zaman istiqbal dengan menjadi lam berubah menjadi zaman mati. Wis ora mukul. Analam. Nah in fi'il jawab daripada ini huruf syarat, koma itu fi'il syarat, isim syaratnya ini fi'il jawabnya. Fi'il jawabnya ini berubah menjadi zaman istiqbal. Yang semula zaman madi sekarang berubah menjadi zaman istiqbal. Makanya ini adalah kebalikan daripada lam. In harfu syartin tajzimul fi'laini mutlaqan al awwalu fi'lu syartin wasan jawabuhu wa jazaa'u. Ini adalah huruf yang aksulah. Baik yang diucapkan hanya ingkoma zaidun walaupun tidak ada jawab, apa salah yang ngomong gini? Berarti kan tidak mufid. Tapi itu sudah murukab menurut ulama ahli nahwu yang fa'aksar. Terlebih kalau dia disempurnakan menjadi ingkoma zaidun koma amrun, ini sudah lafal dan sudah murukab dan sudah mufid. Mufid murukab menurut ulama ahli nahwu ini dibagi menjadi 4. Satu, jadi murukab ini ya. Jadi murukab itu ada 2 menurut ulama. Menurut ulama lughah dan menurut ulama ahli nahwu. Titik. Sekarang murukab menurut ulama ahli nahwu saja ini dibagi menjadi 4. Satu dikatakan murukab isnadi. Murukab isnadi. Yang kedua, murokab idhofi isnadi isnidhofi. Nomor 3, murokab masji Nomor 4, murokab takyidi. Murokab maknanya disusun, isnad disandarkan, murokab artinya disusun. Adhofa yudifu idhofan idhof itu berhubungan. Murokab masjun itu maknanya campur. Murokab takyidi mengikat. Qayyada yuqayyidu takyidan. Qayyid itu tali. Kalau takyid itu sesuatu yang mengikat, namanya takyid. Yakni sebab murokab sing bangsa disendekno. Nah, makanya dikasih ya. Murokab sing bangsa dihubungno. Murokab sing bangsa dicampur. Murokab sing bangsa takyid qayyid. Nah, ini ada yaknya. Oke, maka dikatakan isnadiyu, idhofiyu, masjiyu
takyidi, takyidi. Bukan murkab isnadi, murkab idofi, murkab masjid, murkab takyidi, tidak, tapi takyidi, masjid, idofi, isnadi, ada yang nisbahnya. Berapa menit kurang mas? Sudah. Nah, keterangannya murkab isnadi, murkab idofi, murkab masjid, murkab takyidi dilanjutkan besok. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.